Hai, semangat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Di video kali ini, kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia, yaitu sistem gerak manusia, IPAS kelas 6 SD, pelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mampu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kemudian kalian akan mampu menjelaskan cara tubuh dalam bergerak. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Sistem ini memungkinkan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain sebagainya. Yang pertama, tulang. Tulang memiliki fungsi yaitu menyokong tubuh, melindungi organ bagian dalam, tempat melekatnya otot, dan tempat menyimpan mineral. Mari kita melihat jenis-jenis dari tulang. Yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang ini biasa disebut dengan femur, yaitu tulang paha yang merupakan tulang panjang yang terbesar terdapat di dalam tubuh manusia. Selain itu, ada juga namanya humerus. Ini adalah tulang lengan atas yang menghubungkan bahu dengan siku. Selanjutnya, yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek ini disebut dengan karpal, yaitu terdapat pada tulang pergelangan tangan yang terdiri dari 8 tulang kecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih ini disebut dengan sternum, yaitu tulang yang berada pada dada yang berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti jantung dan juga paru-paru serta organ-organ lain yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah tulang tidak beraturan, disebut dengan vertebrae. Vertebrae ini merupakan tulang belakang yang terdiri dari serangkaian tulang yang membentuk tulang belakang kita seperti pada gambar. Nah, anak-anak sampai di sini mengerti ya tentang tulang dan bagian-bagian tulang. Selanjutnya kita akan melihat, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah otot. Fungsi dari otot adalah menggerakkan tulang, menjaga postur tubuh kita, dan menghasilkan panas pada tubuh kita. Mari kita melihat jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang dan memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan. Kemudian jenis-jenisnya ada bicep, yang itu otot lengan atas depan yang berfungsi untuk melenturkan siku kita. Kemudian ada juga yang namanya tricep, yaitu otot lengan atas belakang yang berfungsi untuk meluruskan siku. Yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang hanya dapat ditemukan pada jantung dan fungsinya adalah untuk memompa darah. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini namanya cardiac muscle atau otot jantung. Nah, otot ini khusus digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah otot polos. Otot polos ini adalah otot yang biasa terdapat pada organ dalam seperti pada usus dan pada pembuluh darah.
Perhatikan gambar di samping. Nah, ini merupakan otot polos atau yang sering disebut dengan smooth muscle. Ini biasa ditemukan di organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Fungsinya untuk menggerakkan isi dari organ tersebut. Selanjutnya, coba perhatikan. Ini adalah sendi. Fungsi sendi adalah menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya. Kemudian mampu memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan. Mari kita melihat jenis-jenis sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang berfungsi untuk memungkinkan kita bergerak seperti engsel pintu. Contohnya lutut, kemudian siku. Selanjutnya adalah sendi peluru. Nah, ini adalah sendi yang memungkinkan kita melakukan pergerakan dalam banyak arah. Contohnya sendi pada bahu dan sendi pada pinggul. Selanjutnya ada yang disebut sendi pelana. Nah, sendi ini berfungsi untuk memungkinkan kita bergerak dengan dua arah. Contohnya ibu jari, kemudian pergelangan tangan kita. Lalu ada yang disebut dengan sendi putar. Nah, sendi ini memungkinkan kita untuk menggerakkan secara berotasi. Contohnya adalah pada leher, yaitu antara tulang atlas dan tulang aksis. Nah, bagaimana mekanisme cara kerja otot? Nah, yang pertama adalah berkontraksi. Ketika otot berkontraksi, maka otot tersebut memendekkan serat otot, kemudian menarik tulang dan menyebabkan pergerakan. Dan ada juga yang disebut dengan berelaksasi, yaitu otot bekerja secara berpasangan. Satu otot mengerut atau agonis dan otot lainnya meregang atau antagonis. Kemudian yang kelima, apa saja gangguan pada sistem gerak? Yang pertama disebut dengan fraktur atau patah tulang, keretakan atau patahnya tulang. Yang kedua, osteoporosis atau kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Lalu artritis. Ini adalah sebuah peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri atau kaku. Lalu ada juga tendonitis. Ini adalah peradangan pada tendon yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan gangguan sistem gerak? Mari kita lihat. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga teratur supaya otot kita dan tulang kita menjadi kuat. Kemudian diet seimbang dengan cara mengkonsumsi kalsium dan vitamin D yang cukup. Kemudian postur tubuh yang benar. Kita harus menghindari cedera atau ketegangan pada otot. Baik, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. See you next time. Bye-bye.